apakah Pak Jokowi siap dengan PT yang lebih tinggi itu begitu ya, kurang lebih. Pada intinya Jokowi menjelaskan bahwa betapapun PT itu lebih tinggi dari yang sekarang, dia yakin bahwa PSI akan lolos di Senayan 2029 nanti. Dan itu juga terdampak atau terpengaruh dengan kunjungan Jokowi ke berbagai daerah gitu ya. Jokowi menargetkan untuk dan memprioritaskan untuk pergi ke daerah-daerah yang menjadi base baru. Dan Jokowi memang punya rencana untuk mendatangi basis-basis baru. Artinya bukan basis pemilihnya Jokowi, Kang. Misalnya, Raimundo Srikang, Gua Husein Abri Dongoran, Stefanus Pramono, Francisca Kristirasana. bagi pemirsa Bocor Alus Politik dan pembaca Tempo, untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas, selalu berlangganan Tempo Plus. Apa yang mau kita bahas? Ini kita agak spesial, ini kita di langit Solo nih. Langit Solo. Guys, Ya, supaya udara kita Solo. libur minggu ini ya, maka taping kita padatkan setelah wawancara Jokowi. Presiden ke-7 Jokowi. Kalian berhak libur apa? berhak. Berhak dong, kan kita juga manusia, Pram. Iya, saya nanti juga akan libur selamanya. perlu jeda gitu kan. Jeda. Apa yang mau kita bahas nih, Cik? Pram, Sin. Ya, soal ini aja, soal proses gimana sih kita bisa Wawancara Jokowi ya. Kan ini kan di media sosial banyak yang nanya juga kan, dari anggota DPR, anggota kabinet siapapun itu banyak nanya menteri juga kan. Mereka Mak kepo. gua juga nanya gitu. Kepo. Iya, kalian ngapain ketemu Jokowi? Bukan kalian gini-gini kan? Gue bilangnya sebagai jurnalis kan proses jurnalistik harus kita jalankan begitu ya. Tanggal 22 Juli kan kita ke Solo. Ketika itu kan memang belum wawancara sifatnya, masih off the record kan. Jadi pertemuan itu ya tidak bisa disampaikan apa yang disampaikan oleh Jokowi ketika itu. Tapi ya nanti yang hari ini kita taping akan muncul. Tunggu tanggal waktunya. Ya. Tapi pada waktu itu sebenarnya Jokowi juga cerita banyak ya. Ya. Kepada kita selama berapa? 2 jam. Ya, 2 jam. Dan dalam pertemuan itu atau setelahnya sebenarnya, Cik Pram, Sen, netizen itu juga mengatakan kok nggak muncul-muncul nih gitu kan, ada di Lapa tim Bocor Alus Tempo sama Pak Jokowi gitu kan. Terus ada yang bilang juga ini Bocor Alus sudah jadi termul nih gitu kan. Wah, Terbo dong. Apa? Terbo. Apa itu? Bocor halus. Tapi dua-dua itu sebenarnya kan satu itu off the record. Ya. Meskipun Pak Jokowi menjelaskan banyak hal ya, cerita banyak hal ke kita, tapi sebetulnya upaya kita itu sudah dilakukan sejak kapan? Terutama Pram ya, sama Cica yang sejak di Sama Husein juga dong. Iya, sama Husein di tim nasional menulis soal Gibran, menulis soal keluarga Solo, menulis soal manuver Jokowi ketika Pilpres juga sudah mengajukan wawancara. Ya udah banyak Kang ya, waktu itu udah berkali-kali gitu dan berapa kali kirim surat gitu, kirim surat terus WhatsApp ke ajudan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat historinya, memang Jokowi ini tokoh yang paling banyak diulas sama Tempo kan. Dari 2014 sampai 2024 itu ada paling tidak 113 cover Tempo yang mukanya ada wajah Jokowi lah di situ, ada sosok Jokowi di situ. Itu dan kita terakhir wawancara Jokowi itu tahun berapa kan? Ya, yang gue ikut ya Pram itu 2015. Gue inget banget tuh ketika kita bikin semacam edisi khusus ya atau laporan khusus soal infrastruktur. Kita tahu sektor infrastruktur ya, Ci. Itu jadi salah satu andalan 10 tahun pemerintahan Jokowi, dan waktu itu kita mengungkap ya berbagai persoalan-persoalan di balik ambisi Jokowi menggenjot infrastruktur, mulai dari pendanaan, kalang kabutnya BUMN karya gitu ya, karena mereka harus menalangi dan mendapat dalam tanda kutip penugasan pada waktu itu. Nah, waktu itu gua wawancara dengan Mas Azul Pemret, waktu itu Pemret, sekarang CEO, dan juga Pak Anton Aprianto. Wah. Ini harus disebut nih Pak Anton Aprianto ya. Pak Anton ini sekarang adalah CEO TV Tempo. Nah, ini rumah produksinya Bocor Alus Politik. Kita manggilnya Mr. Chief atau Mr. O. Ya, Chief kalau kita manggilnya gitu kan. Nah, pada waktu itu wawancaranya masih didampingi oleh Johan Budi. Waktu itu Johan Budi masih jubir ya, juru bicara gitu kan. Dan bertanya macam-macam, termasuk kita tajam untuk menanyakan soal berbagai persoalan BUMN karya kan. Terus wawancaranya ya juga jam-jam segini tuh, sore-sore, terus kekat azan maghrib. Terus Pak Jokowi waktu itu bilang, stop, saya mau sholat dulu, nah gitu kan. Ya kita tunggu. Ketika berdiri, Pak Jokowi bilang,
saya emosi, dia bilang gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan Tempo pada waktu itu cukup tajam menguliti kebijakan-kebijakan Jokowi di sektor infrastruktur. Dan ini juga sebenarnya penting juga ya untuk sampaikan. Kenapa sih kita wawancara Jokowi, Pram? Apakah kalau ini pertanyaan netizen juga ya, apakah kemudian kalau kita kritis berseberangan dengan seorang tokoh atau seorang narasumber, kita tidak layak untuk mewawancara itu menemuinya, Pram? Ya tentu saja pertama kita akan melihat Jokowi ini bagaimanapun adalah salah satu newsmaker gitu Yes. dan pasti nilai berita dari Jokowi ini atau Jokowi nilainya sebagai narasumber ini tinggi, apalagi dengan jabatan dia, baik sebagai presiden maupun sekarang bapaknya wakil presiden gitu kan. Ini sangat tinggi dan melihat juga manuver dia yang tidak pernah berhenti sampai sekarang lewat PSI, terus mungkin juga lewat Gibran dan lain-lain itu membuat dia punya nilai berita yang tinggi. Dan kalau kemudian ada persoalan ya biasa aja gitu loh. Buat Tempo itu kan kami hanya kritis gitu ya terhadap kebijakan dari seorang Jokowi gitu loh, dan juga manuver-manuvernya. Dan jangankan Jokowi, Prabowo aja kalau mau diwawancara kami ladenin. Jadi batasan seorang wartawan itu bukan hanya dia sudah mantan atau bukan dia sudah terlalu sering dikritik itu, enggak. Kita di Tempo itu selalu membuka pintu untuk semua narasumber yang memang punya news value gitu kan. Jadi mau Jokowi, Prabowo, SBY, Megawati, Surya Paloh sekalipun, semuanya kalau mau datang ke Tempo pasti kami ladeni juga. Masalahnya sopo sing wani ya kan? Ada masa sekarang ini yang mau diwawancara oleh Tempo itu gak banyak gitu kan, terbatas sekali. Dan Cica juga punya dapat cerita kan waktu itu kan dari seorang ketua umum partai. Gimana Cak ceritanya, Cak? Iya, Pram. Waktu itu kita mau menulis edisi salah satu partai, kemudian orang terdekat dengan ketua umum partai itu menelepon kita dan bercerita kalau ketua umum partai ini sebetulnya sudah membaca suratnya Tempo dan juga sudah melihat pertanyaan-pertanyaan Tempo, tapi kemudian ya dia mengumpulkan orang-orang dekatnya dan meminta masukan, dan dia menyampaikan dalam kondisi seperti sekarang, pemerintahan yang sekarang, siapa sih ketua umum partai atau orang-orang partai yang berani menerima wawancara Tempo gitu. Berarti Jokowi pemberani dong. Saya akan lawan. Ntar dia loncat sampai genteng lagi. Tapi Pramsen C, artinya apakah dengan kita menerima atau meladeni wawancara tokoh ini, artinya dalam hal ini Jokowi, kita kemudian otomatis menjadi pendukung tokoh yang kita wawancara gitu? Itu kan narasi yang berkembang. Coba Pram, gimana Pram? Kenapa semuanya ke gue ya? Ya kalau kemudian semacam itu namanya pendukung, tentu saja akan mendapatkan satu imbalan ya kan. Zaman sekarang kalau ada relawan-relawan adalah bullshit semua itu ya kan. Tentu itu akan menguntungkan gitu. Bisa saja semacam itu. Tapi kan enggak di Tempo. Kalian tahu lah. Dan nggak ada penghasilan baru yang kita dapatkan dari situ. Dan apa motifnya kami mendukung Jokowi? Karena kalau melihat catatan panjangnya selama 10 tahun kepemimpinan dia sebagai presiden, negatif Pak. Ya kan? Kita mau bicara sisi positifnya, ya mungkin ada gitu ya. Tapi yang negatif juga banyak banget gitu. Dan ini sampai sekarang pun juga kondisi negara ini seperti ini pun juga sebenarnya kan sedikit banyak juga ada faktor Jokowi di situ kan. Dengan dia sudah banyak di liputan Tempo ya, misalnya menggunakan alat-alat negara untuk menangkan Prabowo Gibran gitu, walaupun tadi Jokowi membantah ya. Itu saja kan sudah merusak satu lembaga negara sehingga dia menjadi tidak netral dan kemudian berpolitik praktis, apalagi kalau itu kemudian jadi penegak hukum yang kemudian sudah berpolitik gitu, itu sangat berbahaya sekali gitu. Dan artinya memang ada peran Jokowi di situ gitu. Dan bukan berarti kemudian kita tidak bisa mewawancarai dia, justru karena itu semua banyak pertanyaan tadi kita ajukan kan pada Jokowi. Kalau kemudian ada banyak orang yang mempertanyakan Tempo ikut Jokowi kah gitu, atau kemudian menerima sesuatu dari Jokowi, ya dalam sejarahnya Tempo tidak pernah mendukung satupun rezim, mau dari Soeharto, terus juga Gus Dur, ya, Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo, itu Tempo selalu kritis. Dan kalau kemudian nanti kami dianggap nggak kritis, udahlah kita lihat aja ya, siapapun penguasanya Tempo pasti akan tetap kritis. Yes. Lika-likunya ketemu Jokowi.
Gimana, Ci? Kok gue? Iyalah, lu kan yang berkontak Kan nih, kita semua. neror Bang Sarif. Oh ya Bang Sarif gitu kan. Iya, Bang, udah ada setiap jadwal hari. belum, Bang? Setiap Gitu hari, kan. ya. Iya. Monitor, Bang. Gimana, Iya, Bang? benar-benar. Tapi kalau gue boleh nambahin Pram sedikit tadi, Iya. sebetulnya wawancara Jokowi ini kan tidak lepas dari fungsi dan peran kita sebagai jurnalis ya. Maksudnya kita sebagai wartawan itu kan punya tugas untuk menanyakan apa sih yang menjadi kegelisahan publik terhadap satu isu, bahkan bukan hanya satu isu, banyak isu, dan kita punya akses terhadap narasumber gitu. Siapapun narasumbernya, mau kita suka, mau kita tidak suka ya, kita perlu mewawancarainya dan kita menanyakan kan akhirnya apa yang jadi kegelisahan publik, apa misalnya ijazah. Terus hubungan antara Jokowi dan Prabowo, bagaimana Jokowi melihat wakil presiden yang sekarang atau anaknya di pemerintahan Prabowo dan sebagainya. Fufu Papa, jangan Fufu lupa. Papa. Itu ada jawabannya nanti di next Iya. episode. Jangan di-spill semua di sini. Betul. Dikit-dikit kan boleh biar penasaran gitu kan. Oh, MK 90 Iya, juga termasuk tanya, kan? istrinya Pak Jokowi kan. Iya. Kita tanya juga ketika itu kan pernah Perannya ditulis ya. ya, Iya. di majalah Tempo. Jadi hampir seluruh yang pernah kita tulis, kita konfirmasi kan ke Jokowi kan. Termasuk yang tadi, yang waktu dulu kan kita pernah nulis pengarahan apa Kementerian Agama kan sekian persen ya, tentu saja Jokowi membantah di situ. Nah tadi gimana kita repotnya nih Iya. melobi Pak Jokowi dan tim ya agar menyediakan waktu, karena setelah kita ketemu Pak Jokowi dan timnya mereka bercerita juga kan, Ci, undangan wawancara itu ngantri. Banyak banget Bahkan ya. tidak 1-2, hampir semua media nasional Ya. itu mengajukan wawancara Betul. ke Pak Jokowi Iya, gitu iya, kan. iya. Iya Kang, tadi kan ada yang cerita ya, ajudannya Jokowi cerita bahwa dalam satu pernikahan itu Jokowi ketemulah sama banyak pemret-pemret media nasional. Mereka memprotes, kok Pak Jokowi nerima Tempo, kapan kami gitu kan, padahal sudah ngirimin surat wawancara berkali-kali begitu. Ya intinya jawabannya ya nanti begitu. Tapi ada satu jawaban, Pram ya. Apa? Bahwa kalau sekarang itu yang happening gitu Ya. happening itu adalah podcast gitu. Podcast, Kata Pak Prabowo podcast. Podcast. Lebih dakaku kata Iya. Jokowi di situ kan. Ya. Ya, bahwa kemudian bisa jadi ada motif politik dari Jokowi yang sebenarnya jadi pertanyaan kita juga ya. Ini sebenarnya kita diundang atau dia menerima undangan kita gitu ya. Tapi apapun itu gitu ya, Jokowi itu adalah manusia politik dan mengundang kita pun tentu saja ada kepentingan politiknya, kan itu tidak bisa dilepaskan, dan itu menjadi pembicaraan di antara kita kan. Ya. Kita sempat brainstorming, sempat ngobrol begitu, kemudian dapat undangan ya, Cak, ya, dapat disetujui lah ya, Ya. untuk datang ke Solo. Itu diskusi kan kita kan, melihat motifnya apa gitu. Tapi pada akhirnya motif ini bisa kita hilangkan ya, sepanjang kita sendiri, Tempo sendiri tidak larut pada genderangnya Jokowi. Itu artinya kita tetap kritis, kita tetap kemudian ya bersikap seperti wartawan Tempo pada umumnya gitu kan, dan tidak kemudian mengikuti alur dia inginnya begini, dia inginnya begitu, pertanyaannya hanya segini saja yang boleh gitu. Itu kan ada prosesnya ya. Kita mengajukan berbagai pertanyaan, tentu daftar pertanyaan kita siapkan, Iya. ya kan. Dan Cica ngirim berapa kali itu komunikasi dengan Syarif, ajudannya Iya. Jokowi. Walaupun terakhir draft terakhirnya itu kan dia nggak tahu kan bahwa kemudian ada berbagai perubahan. Kita kan, ubah yang lagi baru kan, ya. sampai tadi Kita kan ubah lagi gitu. Rapat sampai jam Ada 1 pagi kan tadi ya. Ya, sebetulnya kan kita di Des Nasional itu kayak hampir setiap bulan gitu loh, kirimkan pertanyaan Des Nasional ya. Des Nasional. Mas Rani Des Sabar, Des. investigasi. Iya, sabar. Hampir setiap bulan gitu mengirimkan surat permintaan wawancara baik tertulis maupun tatap muka. Atau lewat koresponden kita ya, Atau Mbak lewat- Septi ya. betul, Kita koresponden udah kita. doorstep. Betul begitu. Dan yang gue ingat itu Kang, terakhir kita mengirimkan surat itu ketika kita mau menulis tentang hubungan Prabowo dan Jokowi, dalam arti waktu itu kita menulis peran Gibran di pemerintahan Prabowo yang seperti tersingkir gitu, atau tampaknya tersingkir, dan juga hubungan Prabowo dan orang-orang dekatnya terhadap Jokowi gitu ya. Dan waktu itu gue ingat banget di satu hari ketika Jokowi sedang bersafari di Lampung, di sore hari itu Syarif telepon gitu dan menanyakan ya tentang wawancara, karena kita kan sudah lama berkirim surat dan lain sebagainya. Lalu Syarif menanyakan bagaimana kalau ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan setelah gue
cross check ya ke orang-orang dekatnya Jokowi, orang-orang terdekatnya Jokowi atau yang setidaknya pernah berdiskusi dengan Jokowi. Ternyata sebelum di acara di Lampung, Jokowi sempat berbincang dengan satu politikus dan politikus itu berbicara ke kita gitu. Elit-elit ini. Elit Oke. politik. Dia bertanya gitu ya ke Jokowi, bertanya kepada orang dekat dia itu, kamu dekat nggak dengan Simple. dengan teman adik-adik di Bocor Alus Adik-adik. Adik-adik Bocor. Dek Pram. Dan ya seperti berdiskusi ya bagaimana kalau menerima wawancara kita dan lain sebagainya. Lalu ya seorang tokoh politik ini bilang gitu, terima aja Pak gitu, karena hari-hari ini Tempo nggak ada temennya. Oh, oke. Bukan nggak ada temennya, nggak berani mendekat. Teman mah banyak, tapi supply info. Ya, ya lalu kemudian terjadilah diskusi dengan Syarif. Tentu saja tidak langsung wawancara Langsung ya. klik ya, jadwalnya macam-macam. Terjadi berbagai revisi waktu dan lain sebagainya sampai akhirnya kita ke Solo untuk pertama kalinya ketemu dengan Jokowi beberapa minggu yang lalu dan diaturlah hari ini untuk wawancara on the record. Hari ini tanggal 11 Juli, 11 Agustus. 11 Agustus. Sempat deg-degan nggak sih kalian? Jadi nggak sih ini? Iya, sempat deg-degan sih. Maksudnya ini kita sudah ke Solo, sudah berdiskusi gitu ya, terus bertanya-tanya ya, jangan-jangan dari pertemuan pertama itu kemudian Di PHP-in? Iya, jangan-jangan Jokowi undur diri karena anak-anak ini pertanyaannya usil-usil ya. Jangan-jangan yang sudah ajukan pertanyaan berbeda gitu, meskipun faktanya berbeda. Bertambah, tidak keluar dari kerangka. Ingat nggak pertanyaan komentar Jokowi ketika menerima kita pertama kali? Oh, yang pertama kali ya. Pertanyaannya galak-galak semua ini. Aduh, menyinggung banyak orang ini, kata dia begitu. Tapi dijawab semua ya. Dijawab semua. Ya. Ya, tadi wawancara cukup seru ya dan berlangsung gayeng. Awalnya kan dijanjikan 30 menit wawancara Jokowi. Itu kita semalam sampai jam 1 malam pusing tuh. Ini pertanyaan sebanyak ini cukup nggak ya 30 menit? Tapi kita bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Akhirnya 30 menit jadi dua kali gitu. Ya, lu doang. Oh, gua doang ya. Akhirnya jadi berlangsung selama 1 jam lebih dikit lah. Ya. Dan Ya. semua pertanyaan dijawab. 1,5 jam. 1,5 jam ya. Ya, Semua pertanyaan Ya. dijawab oleh Jokowi. Ya, betul. Ya. Dan salah satu topik yang kita tanyakan dan dibahas cukup intens ya dalam wawancara kurang lebih 1 jam lebih sedikit itu adalah soal PSI. Betul. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi juga sebenarnya agenda PSI ini yang menjadi salah satu jeda di antara pertemuan 22 Juli kita di Solo yang pertama dengan wawancara on record yang tanggal 11 Agustus itu. Gitu. Nah, di situ kan Syarif mengatakan bahwa kita akan atur setelah safari Pak Jokowi bersama PSI di NTT Kupang. waktu itu di Kupang kan. Nah, apa cerita Pak Jokowi nih, Ci, terkait dengan rencana-rencananya di PSI? Ini salah satu topik yang kita spill dikit lah ya. Iya. Seberapa optimistis dia soal kans PSI di kancah politik kita? Ya, kita tanya ya, apa sih sebetulnya strategi Jokowi untuk PSI di 2029? Karena kita tahu bahwa pembahasan di DPR tentang threshold ya, parliamentary threshold itu cukup alot dan kita sudah dengar dari beberapa narasumber kita di DPR yang kita wawancarai, ada kemungkinan perubahan lebih tinggi dari untuk 4%. PT ya. Iya, betul. Dan kita tanya gitu, apakah Pak Jokowi siap dengan PT yang lebih tinggi itu begitu ya? Kurang lebih. Pada intinya Jokowi menjelaskan bahwa betapapun PT itu lebih tinggi dari yang sekarang, dia yakin bahwa PSI akan lolos di Senayan 2029 nanti. Dan itu juga terdampak atau terpengaruh dengan kunjungan Jokowi ke berbagai daerah gitu ya. Jokowi menargetkan untuk dan memprioritaskan untuk pergi ke daerah-daerah yang menjadi base baru. Dan Jokowi memang punya rencana untuk mendatangi basis-basis baru. Artinya bukan basis pemilihnya Jokowi, Kang. Misalnya Jokowi punya rencana untuk mendatangi Jawa Barat. Di Jawa Barat di Pilpres sebelumnya Jokowi kalah gitu. Tapi kemudian untuk PSI Jokowi datang ke Jawa Barat ya tentu saja untuk mendongkrak suara PSI. Kita tanya sih sebetulnya ke Jokowi ketika Bapak turun, apakah ini punya efek yang besar untuk elektoralnya PSI gitu. Dan Jokowi menjelaskan ada sedikit banyak dampaknya ya. Dan itu juga tercermin di survei kan. Baik survei
yang dikantongi oleh Jokowi sendiri maupun survei internal Gerindra, kita mencocokkan angkanya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip ya. Betul. PSI itu antara 3,6% sampai 4 sekian persen ya di survei itu, dan trennya memang naik. Gue waktu itu wawancara sama Saiful Mujani juga, kan SMRC mengeluarkan hasil survei ya, Iya. dan di situ suara PSI itu 4,1%, itu, dan itu kan sudah di atas parliamentary threshold ya. Iya. Dan suara itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak, tapi memang banyak ditentukan oleh Jokowi, Jokowi, gitu. Kalau alasannya Saiful Mujani yang dulu pernah menyusun roadmap-nya PSI atau di awal. blueprint-nya PSI ya di awal-awal, bareng juga sama Gunawan Muhammad ya kan, pendiri Tempo ya kan, kita harus Iya. ngakuin itulah. Tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tempo. Nah, dia bercerita memang Jokowi ini punya logistik kuat dan namanya juga masih kuat, sehingga kemudian suara PSI itu bisa naiknya signifikan menjadi 4% gitu. Nah, ini kan masih ada plus minus, kita juga nggak tahu angka sebenarnya berapa gitu ya. Iya. Tapi gue tanya, kalau 8% mungkin nggak? Kata dia, mungkin saja untuk 8% itu, apalagi ini baru awal. Jokowi masih akan terus safari kemana-mana, dan itu bisa memberikan dampak untuk PSI. Jadi memang faktor Jokowi ini untuk PSI luar biasa gitu. Tapi tunggu dulu deh, Pramji. Ini kan Jokowi sudah tidak menjabat ya, Sen? Iya. Iya. Dulu 2 kali Pilpres 19 dan 24, Jokowi presiden, punya infrastruktur semuanya. Iya. PSI nggak lolos juga. Nah, sebagai mantan presiden yang praktis bisa kita katakan ya kalau boleh, dia kehilangan akses infrastruktur yang dulu dia miliki sebagai presiden. Mampu nggak ini ngangkat ini? Nah, dalam wawancara tadi terungkap nggak? Atau mungkin strateginya apa yang mau dia contek dari partai sebelah? Iya, ada banyak lah ya. Sama-sama merah bedanya. Bedanya yang satu gajah, yang satu lagi Banteng. Iya. gitu kan. Ya tapi nanti detailnya bisa ditonton juga ya, karena Iya. di wawancara ya, karena Jokowi pun juga memberikan berbagai off the record ya, informasi Iya. off the record soal PSI dan juga lawan-lawan dari PSI. Cuman yang menarik gini sebenarnya, kenapa kemudian PSI bisa naik sementara partai-partai lain stagnan atau turun? Kita lihat tuh PAN tuh. Iya. PAN itu kan nggak nyampe 2% sekarang. Betul, Kalau berdasarkan surveinya SMRC. Iya. Nah, kenapa PSI bisa naik situ? Karena yang memang bergerak turun, ya memang baru PSI. Ya kan? Satu kata kunci, Pram. Kita curi start dulu. Curi start. Curi start. Tadi kan Betul. kata kunci Pak Jokowi Curi gitu start. ya. Tapi sebenarnya ini bukan cuma curi start. Masalahnya ketua umum partai lain juga nggak berani terbuka untuk Ya. kemudian menggalang dukungan kan? Betul, betul, iya. Kenapa? Takut pada Prabowo ya kan? Iya. Itu sudah kita juga sudah ngobrol dengan banyak politikus kan. Pada Betul. akhirnya juga mereka untuk berkampanye atau untuk menggalang dukungan di daerah juga Manasin mesin partai. mesin partai itu juga ya entah takut entah pekewuh sama Prabowo gitu kan sebagai penguasa gitu. Ada kekhawatiran mereka juga sebenarnya kalau mereka kemajon gitu kan, mereka bisa disikat gitu. Jadi mereka lebih baik tunggu aja nanti mulai tahun politik, pas tahun politik mereka baru mulai panas bergerak gitu. Dan bahkan mulai terjadi migrasi ya, Kang. Kader ya ini ya? Kader dari 3 partai politik besar setidaknya. Nasdem, PDIP, dan Demokrat. Ya, dan itu pun dari lintas jabatan ya, partai-partai, artinya yang masih Ya. aktif dari kepala daerah, anggota DPR, bahkan yang ketika caleg 2024 kemarin tidak terpilih. Ya. Jadi waktu di awal kita ketemu Pak Jokowi itu kan, gue nanya juga ke partai-partai politik, gue tanya, partai lu ada yang masuk PSI nggak sih? Ada tuh yang nggak terpilih gitu, dan bahkan banyak di Jawa Timur. Ini partai Golkar ketika itu cerita. Ya. Ya, tapi mereka kan juga punya basis massa ya. Betul, Ya. Dan itu pasti juga sedikit banyak menggerus perolehan suara partai kan, karena bagaimanapun mereka tokoh gitu. Ya. Ya. Kalau daerah juga banyak banget yang Betul. gabung. Dan tadi kan Jokowi juga cerita ya, dia memang menargetkan basis suara yang artinya itu di Pulau Jawa, Ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Jawa Timur gitu. Dan Jokowi ini masih sangat rutin menerima survei. Dia cerita kan, seminggu, 2 minggu sekali itu pasti dapat 3 sampai 4 kopian Survei. lembaga survei gitu kan, yang mana PSI berapa persen gitu kan, dan yang lain-lainnya juga gitu, banyak menariknya tentunya. Ya, betul. Ya, kita juga tanya sih satu rencana politik Jokowi ya 2029 dengan PSI ini, dan informasi yang juga kita dapatkan dari beberapa narasumber ya, bagaimana skenario kepengurusan PSI sampai 2029. Di situ salah satunya adalah kemungkinan
kemungkinan ya ini sekali lagi kemungkinan atau potensi Jokowi menjadi ketua umum PSI gitu. Dan kita tanya juga, Pak bener nggak sih mau jadi ketua umum gitu kan? Jawabannya Pak Jokowi gini, kalau di partai lain ya kira-kira begitu ya. Kalau di partai lain itu Bapak digantikan anaknya. Maksudnya Demokrat ya? Ya betul. Tapi dia tidak menyebut nama Iya, tapi Demokratnya. tidak menyebut nama Demokrat. Tapi kita tahu bahwa dulu Pak SBY digantikan oleh AHY, gitu kan. Nah ini tadi Pak Jokowi bilang sempat ada fenomena seperti itu ya di partai lain tanpa menyebut Demokrat. Tapi kalau misalnya di PSI saya jadi ketua umum gitu, berarti kan ini menggusur anaknya. Bapak menggusur anaknya gitu. Apa tega gitu katanya gitu. Apa tega kalau anak digusur oleh bapaknya gitu kan. Jadi ya tapi dia membuka peluang-peluang 2029 akan seperti apa gitu. Terutama penguatan ini sih, penguatan infrastruktur dan juga struktur partai ya yang Sampai tingkat ranting ya. betul. Tapi dari wawancara tadi ya, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Jokowi ini akan terus berpolitik. Yes. Ya. Dengan posisi sekarang anaknya dan juga menantunya gitu ya, berada sebagai kepala daerah maupun wakil presiden, terus juga ketua umum partai gitu. Ini kalau gue menyimpulkan dia akan terus berpolitik, dia tidak akan berhenti. 2029 itu mungkin hanya langkah awal dia tuh. 2034 kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ya, karena dia akan terus bermanuver. Seperti gue bilang, Jokowi itu manusia politik, dia akan terus berpolitik dan dia pasti akan terus membawa PSI. Apakah kemudian dia jadi ketua umum? Gue yakin dia nanti suatu saat akan memimpin PSI sih. Dugaan gue ya, bisa jadi gue salah gitu. Tapi bolehlah undian berhadiah gitu ya, nggak boleh taruhan. Ya. Jadi kita undian berhadiah aja. Umroh. Ya, ya kita lihat nanti apakah dia menjadi ketua umum, karena selama Kaisang sendiri menjadi ketua umum, menurut gue elektabilitasnya tidak akan setinggi ketika Jokowi menjadi ketua umum. Itu udah pastilah. Kita udah melihat dari faktor pemilu ya, di pemilu mau itu pilpres maupun juga pileg, Jokowi punya kontribusi terhadap perolehan suara PDIP, ya kan? Dan juga ketika pada 2024 Prabowo itu limpahan suaranya gede banget dari Jokowi. Jadi untuk pembenci Jokowi yang tidak ingin Jokowi berpolitik lagi, dia pasti akan terus berpolitik gitu ya, nggak mungkin enggak gitu. Bahkan bisa jadi 2034 itu baru pertarungan sesungguhnya. Betul. Jadi dia sekarang mempersiapkan infrastrukturnya, karena Jokowi ini orang yang sangat percaya data. Kita sudah pernah mention sebelumnya, dan dia juga sangat terukur, sangat terencana gitu ya. Agak-agak presisi juga ya kan, rajin turun ke bawah gitu, rajin turun ke bawah, dan manuver-manuver politiknya juga sejauh ini unstoppable. Dia sebagai mantan presiden sudah terlihat nggak takut nih ketika kemudian dia vis-a-vis katakanlah dengan Prabowo, ya kan? Dia nggak sungkan untuk kemudian mengkampanyekan PSI di mana-mana gitu. Dan kita juga tadi sempat nanya, Bapak kan dipantau juga sama istana gitu kan, dia ketawa aja gitu ya. Jangan lupakan Pram, winning rate 100%. Betul. Dan bahkan tadi pernah nanya, jangannya Bapak mempersiapkan Jan Etes. Jawabannya nanti ya, nanti wawancara. Oke, udah sangat mendalam nih cerita dari awal kita wawancara Jokowi hingga ya sedikit-sedikit teaser soal PSI ya. Nanti lengkapnya akan ada di wawancara Jokowi yang tayangnya masih rahasia. Tunggu tanggal mainnya. Saksikan